Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Pramistira Gita Cahani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan praktikum analisis korosi pada paku. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui proses perkaratan pada paku dengan berbagai perlakuan yang berbeda. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya korosi pada paku. Yang terakhir, untuk mengetahui cara pencegahan terjadinya korosi pada paku. Pengertian korosi sendiri adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini yaitu ada 6 buah gelas yang masing-masing sudah diberi tanda, ada air biasa, air panas, larutan asam cuka, larutan garam, kemudian ada kosong plus tertutup, dan yang terakhir ada kosong plus terbuka. Kemudian siapkan 6 buah paku, lalu tak lupa juga siapkan plastik dan juga karet. Kemudian masukkan paku pada masing-masing gelas, dengan setiap gelas berisi 1 paku baru. Lalu tutup gelas kosong plus tertutup dengan plastik dan diikat dengan rapat. Lalu kita amati perubahan yang terjadi pada paku selama 1 minggu. Pada hari pertama terlihat bahwa paku yang terletak pada air biasa, larutan asam cuka, larutan garam, kosong tertutup dan kosong terbuka tidak mengalami perkaratan. Sementara pada paku yang terletak pada gelas air panas mengalami sedikit perkaratan. Pada hari kedua dapat diamati bahwa paku yang terendam pada air biasa mengalami perkaratan pada bagian ujungnya saja. Paku yang terendam pada air panas mengalami perkaratan pada setengah bagian paku dan airnya menguning. Paku yang terendam pada larutan asam cuka belum mengalami perkaratan. Paku yang terendam pada larutan garam mengalami perkaratan pada bagian ujungnya saja dan airnya sedikit menguning. Paku yang terletak pada kosong plus tertutup dan gelas kosong plus terbuka belum mengalami perkaratan. Pada hari ketiga dapat diamati bahwa paku yang terletak pada air biasa mengalami perkaratan pada bagian ujung atas dan ujung bawahnya dan airnya sedikit keruh. Paku yang terletak pada gelas air panas mengalami perkaratan hampir seluruh bagian paku dan airnya berwarna kuning keruh. Paku yang terletak pada larutan asam cuka belum mengalami perkaratan dan airnya masih berwarna jernih. Paku yang terletak pada larutan garam mengalami perkaratan pada bagian ujung atas dan ujung bawahnya dan airnya berwarna kuning keruh. Paku yang terletak pada gelas kosong plus tertutup belum mengalami perkaratan dan paku yang terletak pada gelas kosong plus terbuka belum mengalami perkaratan. Pada hari keempat dapat diamati bahwa paku yang terletak pada air biasa mengalami perkaratan pada bagian ujung atas dan ujung bawahnya. Paku yang terletak pada air panas mengalami perkaratan hampir seluruh bagian paku dan airnya keruh. Paku yang terletak pada asam cuka mulai sedikit menghitam pada bagian atasnya. Paku yang terletak pada larutan garam mengalami perkaratan hanya pada bagian ujung atas dan ujung bawahnya dan airnya keruh. Paku yang terletak pada gelas kosong plus tertutup belum mengalami perkaratan dan paku yang terletak pada gelas kosong plus terbuka sedikit berkarat. Pada hari kelima dapat diamati bahwa paku yang terletak pada air biasa mengalami perkaratan pada bagian ujung atas dan ujung bawahnya. Airnya berwarna sedikit keruh. Paku yang terletak pada gelas air panas mengalami perkaratan hampir seluruh bagian paku. Airnya berwarna kuning keruh.
Paku yang terletak pada gelas larutan asam cuka berubah warna menjadi hitam pada bagian atasnya. Airnya sangat jernih. Paku yang terletak pada gelas larutan garam mengalami perkaratan pada bagian ujung atas dan ujung bawahnya. Airnya berwarna kuning keruh. Paku yang terletak pada gelas kosong plus tertutup sedikit berkarat dan paku yang terletak pada gelas kosong plus terbuka sedikit berkarat. Pada hari ke-6 dapat diamati bahwa paku yang terletak pada air biasa mengalami perkaratan hanya pada bagian ujung atas dan ujung bawahnya. Paku yang terletak pada gelas air panas mengalami perkaratan hampir seluruh bagian paku. Airnya berwarna kuning keruh. Paku yang terletak pada larutan asam cuka berubah warna menjadi menghitam. Airnya tetap jernih. Paku yang terletak pada gelas larutan garam mengalami perkaratan hampir seluruh bagian paku. Airnya berwarna kuning keruh. Paku yang terletak pada gelas kosong plus tertutup sedikit berkarat dan paku yang terletak pada gelas kosong plus terbuka sedikit berkarat. Pada hari ke-7 setelah paku-pakunya dikeluarkan dari masing-masing gelas percobaan dapat diamati bahwa paku yang terletak pada gelas air biasa mengalami perkaratan hanya pada bagian ujung atas dan ujung bawahnya. Airnya berwarna keruh. Paku yang terletak pada gelas air panas mengalami perkaratan hampir seluruh bagian paku. Airnya berwarna kuning keruh, lebih keruh dan lebih pekat daripada air biasa. Paku yang terletak pada gelas larutan asam cuka berubah warna menjadi menghitam pada seluruh bagian paku dan ada bubuk-bubuk hitam di gelas. Paku yang terletak pada larutan garam mengalami perkaratan hampir seluruh bagian paku, tetapi masih lebih banyak paku yang terletak di gelas air panas. Warna airnya kuning keruh. Hasil karat banyak yang terjatuh di air dan mengendap. Paku yang terletak pada gelas kosong plus tertutup mengalami sedikit perkaratan. Dan paku yang terletak pada gelas kosong plus terbuka juga mengalami sedikit perkaratan. Jadi, dari percobaan yang telah saya lakukan dapat ditarik kesimpulan faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi pada paku, yaitu yang pertama, kontak langsung antara logam dengan temperatur atau suhu, yaitu suhu panas. Yang kedua, larutan elektrolit, yaitu larutan garam. Yang ketiga, kontak langsung antara logam dengan H2O dan oksigen. Yang keempat, pH asam pada larutan asam cuka. Jadi, semakin kuat penghantar elektron, maka semakin banyak O2 yang larut dalam air atau larutan, maka semakin banyak karat yang dihasilkan dan semakin cepat pula terjadinya korosi pada paku atau besi. Nah, untuk mencegah terjadinya korosi pada paku atau besi dengan melindungi paku atau besi dengan pelapisan, baik itu seng, timah, pengecetan, pemberian oli, atau dari percobaan yang saya lakukan, besi atau paku dapat dibalut dengan plastik. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.